Baik, selamat pagi kepada semua adik-adikku mahasiswa Tolikara yang tersebar di seluruh eh, Indonesia, dimanapun kalian berada. Saya menyampaikan permohonan maaf jikalau terakhir saya tidak bisa beri interaksi dengan adik-adik sebagaimana biasanya yang selama ini saya 1 tahun terakhir semenjak kami dilantik dan dipercayakan sebagai Kabak Ekban, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Kabak sudah melakukan pendekatan. Kami mendekatkan diri dengan adik-adik mahasiswa supaya ada terjadi interaksi, komunikasi dan koordinasi terus berlanjut, dan setiap aspirasi, keinginan dan harapan adik-adik bisa disalurkan langsung, secara langsung, jadi tidak lewat-lewat, tidak dipersulit, tidak terjadi miskomunikasi, sehingga kami membuka ruang gerak untuk ruang koordinasi dan komunikasi dengan cara mendekatkan diri dengan membuka ruang komunikasi kami melalui WhatsApp grup yang kami buat sendiri, bahkan yang adik-adik buat, kami sudah masuk dilibatkan di dalam. Kemudian dalam 1 tahun terakhir saya berinisiatif. Saya tidak tahu sebelum-sebelumnya pernah ada seperti ini atau tidak, untuk mendekatkan diri dengan mahasiswa, tetapi saya melakukan satu gaya kepemimpinan yang tidak terlalu kaku, tegang, dan terlalu protokoler, dan itulah yang membuat saya harus membuat satu gebrakan atau cara komunikasi dengan membangun rapat-rapat atau pertemuan kami, melibatkan semua pimpinan daerah, baik bupati, sekda, dan juga kepala Bapeda dan setiap pimpinan OPD yang terkait, kepala dinas kesehatan, supaya ketika kita buka ruang untuk kita interaksi seperti 1 tahun terakhir, saya sudah fasilitasi, kita buat rapat melalui aplikasi Zoom. Kita rapat di Zoom, dan di situ kami hadirkan semua pimpinan daerah, termasuk staf ahli dan juga para asisten. Luar biasa, 1 tahun dalam 3 kali pertemuan kami sudah memfasilitasi itu, dan mahasiswa langsung bisa berinteraksi dan komunikasi langsung dengan pimpinan daerah dengan menyampaikan harapan, keluhan, dan segala macam. Jadi harapan saya supaya komunikasi dan koordinasi ini terus berjalan. Apapun yang menjadi pikiran adik-adik itu bisa disalurkan secara langsung, sehingga sudah 3 kali kami bangun pertemuan melalui Zoom. Saya kira semua adik-adik sudah mengikuti itu, dan ini satu gaya dan pola pendekatan yang saya bangun setelah dipercayakan, karena saya sendiri sudah melalui proses pendidikan yang sama seperti adik-adik ini. Saya sudah pernah merantau, pernah kuliah sampai di Jogja. Semester 3 saya putus karena tidak bisa membiayai lagi
tidak ada orang tua sudah tidak mampu, saya cuti dan saya putus, saya masuk lagi kembali semester 1 di Jayapura. Akhirnya saya bisa selesai. Jadi hiruk pikuk perjuangan itu memang tidak seenaknya begitu semua pahit dan manis kami sudah pernah lalui. Dan salah satu faktor yang saya lihat, komunikasi itu penting, sehingga saya rasa karena komunikasi penting, katanya kami mendekatkan diri, pemerintah mendekatkan diri dengan adik-adik mahasiswa supaya komunikasi dan koordinasi bisa terbangun, baik melalui grup WhatsApp maupun melalui rapat-rapat di Zoom. Namun terakhir saya disolimi, difitnah, bahkan diperlakukan seperti saya seolah-olah penjahat. Saya salah satu penjahat besar. Saya seolah-olah koruptor. Saya seolah-olah pejabat yang otoriter. Dan poster satu foto-foto saya sampai disebarluaskan di Kemendagri dengan aksi cara yang saya sangat tidak terima, secara manusiawi tidak terima. Kalau aksi demo ya demo saja, sampaikan aspirasi secara tertulis. Tapi kalau sudah sampai menuduh saya melakukan korupsi, kemudian saya melakukan nepotisme, kemudian sampai tuntutannya saya minta diganti, itu sudah sangat kelewatan. Kebijakan saya untuk membantu adik-adik, sekalipun dana pemondokan tidak dialokasikan dalam PBD, kami sudah melakukan kebijakan di luar dari itu, bisa disiasati. Awalnya hampir memang tidak ada, dan itu sudah adik-adik sudah tahu. Ya, terakhir saya sudah ambil sikap untuk tidak lagi melayani mahasiswa atau adik-adik pengurus mahasiswa Tolikara melalui WA group. Saya sudah tidak mau lagi, karena percuma saja, kita tidak bisa memanfaatkan WA group untuk menyampaikan pikiran itu. Jadi WA group kami sudah tidak pakai. Kemudian tahun depan kami juga tidak menggunakan aplikasi Zoom untuk lakukan rapat-rapat. Nah, itu inisiatif, bukan program pemerintah yang sudah ada. Inisiatif dan terobosan yang kami lakukan supaya kami mendekatkan diri. Kami juga bisa memfasilitasi pimpinan daerah supaya mereka langsung bertemu dengan adik-adik mahasiswa. Tapi saya lihat itu pun tidak dihargai. Karena itu saya sudah berkomitmen, selama saya masih ada di Ekman, mulai hari ini dan seterusnya kita tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, aparatur sipil negara, dengan menggunakan protokoler sebagaimana biasanya. Jadi hal-hal yang jadi mahasiswa apabila mau hal-hal yang perlu koordinasi atau ini, silakan sampaikan secara protokoler. Tapi untuk keperluan namanya bantuan studi akhir tetap melalui aplikasi Simara. Di luar dari aplikasi Simara kami tidak bisa layani. Sekalipun pengurus yang bawa dokumen data manual yang akan diterima, karena kita tidak pakai manual lagi. Data manual sudah tidak bisa diterima. Jadi silakan adik-adik mahasiswa yang merasa diri mahasiswa, silakan untuk mendaftarkan diri secara mandiri di aplikasi Simara. Karena itu sudah jadi komitmen kami, komitmen pemerintah daerah, terutama Bapak Pejabat Bupati Tolikara, Pak Martin Kogoya, sudah berkomitmen untuk melakukan pendataan data yang selama ini menjadi benang kusut
Jadi namanya si Mara itu sudah menolong sekali, membantu kami. Tidak ada yang persulit di situ. Tidak ada yang persulit dalam si Mara. Jadi silakan adik-adik, kita jalan dengan gaya dan layanan yang sama. Saya mohon maaf sekalipun adik-adik memasukkan saya di grup manapun mahasiswa, saya tidak akan masuk. Saya akan tetap ada di posisi di luar dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi. Dan adik-adik kalau memerlukan saya atau ini, silakan datang secara protokoler, sampaikan secara protokoler. Karena saya juga manusia biasa. Saya merasa tersinggung, marah ketika dituduh korupsi, sampai dituduh nepotisme, apalagi sampai tuntutannya diganti, dicopot. Kalau dicopot itu biasa. Saya kira itu hanya kalau aspirasi keinginan mahasiswa silakan, tapi kan namanya menuduh sesuatu yang tidak, waduh, itu menyakitkan. Siapapun manusia pasti dia akan merasa tersinggung dan marah. Begitu juga dengan saya. Saya bukan malaikat, saya manusia biasa yang bisa tersinggung, bisa marah, bisa kecewa dengan tindakan adik-adik. Jadi belajarlah baik supaya Anda tidak dikritik seperti Anda mengkritik orang lain. Itu terakhir saya mau sampaikan. Belajar sungguh-sungguh, belajar baik supaya Anda ketika menjadi pemimpin atau pimpinan dimanapun Anda ditempatkan, supaya Anda tidak dikritik atau mengembalikan kata-kata yang hari ini kamu lontarkan kepada orang lain. Terima kasih. Selamat pagi atau selamat menjelang siang. Dari Lembatoli, Karubaga, saya Kabak Ekman menyampaikan selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan berkati. Bina